Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, nama saya Ratu Rasyida Tawila dari kelas Kimia 3B dengan NIM 1119900000054. Pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai teknik pemurnian garam kasar dengan karbon atau arang. Video ini juga ditujukan untuk memenuhi ujian tengah semester mata kuliah praktikum anorganik 1. Oke teman-teman, sebelum memulai penjelasan mengenai teknik pemurnian garamnya, jangan lupa kenakan APD yang lengkap ya, seperti jas lab, masker, dan sarung tangan. Selamat menonton. Pada praktikum pemurnian garam gubar akan dijelaskan yang pertama mengenai tujuan percobaan, prinsip percobaan, tinjauan pustaka, metode percobaan, hasil dan pembahasan, serta kesimpulan. Yang pertama adalah tujuan percobaan. Tujuan percobaan dari praktikum kali ini adalah mempelajari rekristalisasi NaCl dengan penambahan bahan pengikat pengotor. Yang kedua ada prinsip percobaan. Prinsip pemurnian NaCl dengan metode rekristalisasi adalah memisahkan NaCl dari zat-zat pengotor. Digunakan larutan karbon dari arang sebagai pengikat zat-zat pengotornya, sehingga zat-zat pengotor akan mengendap dan terpisah melalui penyaringan. Yang ketiga ada tinjauan pustaka. Kristalisasi dari larutan dikategorikan sebagai salah satu proses pemisahan yang efisien. Secara umum, tujuan dari proses kristalisasi adalah menghasilkan produk kristal dengan kualitas seperti yang diharapkan. Kualitas kristal yang dihasilkan dapat ditentukan dari parameter-parameter produk, yaitu distribusi ukuran kristal, kemurnian kristal, dan bentuk kristal. Salah satu syarat terjadinya kristalisasi adalah terjadinya kondisi supersaturasi. Kondisi supersaturasi adalah kondisi di mana konsentrasi larutan berada di atas harga kelarutannya. Kondisi supersaturasi ini dapat dicapai dengan penguapan, pendinginan, atau gabungan dari keduanya. Terdapat dua fenomena penting pada proses kristalisasi, yaitu pembentukan inti kristal atau nukleasi dan pertumbuhan kristal. Di bidang teknik kimia, seringkali bahan padat harus dipisahkan dari larutan atau lelehan, tanpa mengikat kotoran-kotoran yang terkandung dalam fasa cair tersebut. Seringkali juga bahan padat kristalin yang mengandung pengotor harus dibersihkan atau dihasilkan bentuk-bentuk kristal tertentu. Untuk maksud tersebut, proses kristalisasi dapat digunakan. Kristal adalah bahan padat dengan susunan atom atau molekul yang teratur. Yang dimaksud kristalisasi adalah pemisahan bahan padat berbentuk kristal dari suatu larutan atau lelehan. Hasil kristalisasi dari lelehan sering harus didinginkan lagi atau dikecilkan ukurannya. Yang keempat adalah metode percobaan. Alat dan bahan. Ini adalah alat dan bahan yang akan digunakan pada praktikum kali ini. Untuk bahannya, kita akan menggunakan arang, garam kasar, dan air. Sedangkan untuk alatnya, kita akan menggunakan panci, mangkuk, saringan, kapas, dan sendok. Cara kerja. Pertama-tama, kita akan memasukkan 4 sendok garam kasar ke dalam mangkuk. Kemudian kita tambahkan air. Selanjutnya kita aduk garam sampai dia larut di dalam air. Garam dilarutkan dalam air hingga semuanya tercampur homogen. Selanjutnya dilakukan penyaringan menggunakan saringan dan kapas. Jangan lupa untuk mengatur kapas sedemikian rupa agar residu yang nantinya akan disaring tidak ikut ke dalam filtratnya. Lakukan penyaringan sedikit demi sedikit. Dapat dilihat bahwa terdapat residu yang telah menempel pada kapas. Selanjutnya, tuang
kembali air hasil penyaringan ke dalam mangkuk. Kemudian ditambahkan 2 sendok makan arang atau karbon. Lalu diaduk sebentar. Dilakukan penyaringan kedua sedikit demi sedikit. Selanjutnya, air hasil penyaringan dituangkan ke dalam panci untuk dipanaskan. Garam akan dipanaskan dalam api tinggi agar dia terevaporasi dan membentuk kristal kembali. Jangan lupa terus diaduk agar panas yang terjadi merata di seluruh cairannya. Dapat dilihat bahwa air telah menguap sehingga yang tersisa hanya NaCl yang sudah murni. Yang kelima adalah hasil dan pembahasan. Apa yang dimaksud dengan senyawa NaCl? NaCl atau dikenal juga sebagai garam dapur atau halit merupakan senyawa yang memiliki massa molar 22,99 untuk Na dan 35,45 gram per mol untuk Cl dengan perbandingan 1:1 ion natrium dengan ion klorida. NaCl atau garam dapur ini mempengaruhi salinitas laut dan cairan ekstraselular. Kegunaan NaCl dapat digunakan sebagai bumbu, pengawet makanan, dan dapat digunakan pada proses industri. Rekristalisasi adalah pemurnian suatu zat padat dari campuran atau pengotornya dengan cara mengkristalkan kembali zat tersebut setelah dilarutkan dalam pelarut yang cocok. Prinsip rekristalisasi adalah perbedaan kelarutan antara zat yang dimurnikan dengan kelarutan zat pencampur atau pencemarnya. Larutan yang terjadi dipisahkan satu sama lain. Kemudian larutan zat yang diinginkan dikristalkan dengan cara menjenuhkannya. Karbon aktif adalah karbon padat yang memiliki luas permukaan yang cukup tinggi, berkisar antara 100 sampai dengan 2000 meter persegi per gram. Karena memiliki luas permukaan yang sangat besar, maka karbon aktif sangat cocok digunakan untuk aplikasi yang membutuhkan luas kontak yang besar seperti pada bidang adsorpsi atau penyerapan dan pada bidang reaksi dan katalisis. Contoh yang mudah dari karbon aktif adalah yang banyak dikenal dengan sebutan norit atau yang digunakan untuk mengatasi gangguan pencernaan. Pada saat pengkristalan, filtrat dipanaskan menggunakan pemanas. Saat pemanasan, filtrat harus tetap diaduk agar endapan yang terbentuk tidak menggumpal. Filtrat dipanaskan sampai terbentuk endapan. Tujuan dari pemanasan ini adalah untuk mengkristalkan kembali garam yang telah larut dalam air dengan cara menguapkan airnya dalam pemanasan tinggi. Yang terakhir adalah kesimpulan. Berdasarkan hasil percobaan dan pengamatan yang telah dilakukan, larutan campuran kristal garam murni dan zat karbon aktif dapat kita pisahkan dengan metode rekristalisasi dan diperoleh kembali dari zat pengotornya. Dapat dilihat garam yang telah dimurnikan ada di sebelah sini dan ini adalah garam yang belum dimurnikan. Terlihat bahwa garam yang belum dimurnikan lebih kotor dibandingkan garam yang telah dimurnikan. Terima kasih.